Kalau Pak Mulyana diperiksa misalnya ke Polda, dia akan menyampaikan apa yang dia ketahui. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Buat sahabat-sahabat AK, nah ini jangan bilang AK juga membela Yosef ya, jangan ya. Nah, ini AK mau menganalisa ini, ya kan seperti itu. Jadi AK mencoba mau menganalisa tentang adanya CCTV, sahabat-sahabat AK. Ya AK mengambil dari sumber tentang dari Kompas TV ini sajalah, sahabat-sahabat AK. Tetapi fokusnya bahwa di Kompas TV ini juga tidak mengatakan bahwa informasi berasal dari pihak penyidik, sahabat-sahabat AK. Jadi mungkin kalau soal informasi dari pihak penyidik secara teknis tentang pemeriksaan, apakah CCTV baru dan sebagainya, tim baru rasanya tidak ada dikeluarkan dari tim penyidik. Ya kita-kita saja di publik yang memberi suatu analisa. Ini pemahamannya, sahabat-sahabat AK. Jadi sahabat-sahabat AK, ada dua substansi tentang CCTV dan adik Pak Yosef. Nah, ini yang akan kita bahas. Sebelum itu tolong disimak baik-baik agar tidak gagal paham. Alasan kemudian stabilisasi proses penyidikan yang masih berlangsung. Namun pas kalis kami berhasil mendapatkan informasi dari kemudian kuasa hukum suami korban atau Yosef yang kemarin juga sempat dipanggil kembali sebagai saksi oleh pihak kepolisian. Menurut keterangan dari kuasa hukum, memang proses pemanggilan kembali saksi kemarin ini adalah dalam pemeriksaan kemarin penyidik ini sempat memperlihatkan rekaman CCTV yang kemudian dalam rekaman tersebut ini terungkap atau terlihat terdapat sosok laki-laki sekitar berusia 30 hingga 40 tahun yang terlihat berada di sekitar lokasi kejadian dengan menggunakan masker pada Rabu pagi tanggal 18 Agustus 2021. Sahabat-sahabat AK, jadi dari keterangan PH-nya Yosef diperlihatkan katanya CCTV sesosok orang yang berumur 30 sampai 40 tahun. Tentunya yang diperlihatkan adalah yang diambil adalah DVR, yaitu digital video recorder, sahabat-sahabat AK. Lalu diperlihatkanlah di layar tersebut. Apakah DVR ini baru? Ini kan pertanyaannya, sahabat-sahabat AK. Tentunya DVR dalam pandangan analisa AK, DVR yang terdahulu di tahun 2021, sahabat-sahabat AK. Ini dalam analisa AK DVR tersebut. Jadi kita berbicaranya bukan CCTV-nya, DVR-nya, sahabat-sahabat AK, yaitu tempat menyimpan data rekaman-rekaman tersebut, sahabat. Jadi kita tidak usah fokus ke sana, sahabat-sahabat AK, tentang teknisnya. Ya intinya, sahabat-sahabat AK, kita sudah mengetahui di awal ratusan barang bukti, saksi dan sebagainya itu ada. Mungkin salah satu daripada barang bukti, alat bukti tersebut DVR itu, sahabat-sahabat AK. Dalam pandangan analisa juga begini, sahabat-sahabat AK, tentunya kalau kita berbicara umur sekitar 30 sampai 40 tahun, ya jangan salahkan CCTV-nya. Nanti dibilang CCTV membela Yosef atau membela Danu, sahabat-sahabat AK. Kalau kita mau menganalisa orang yang di CCTV tersebut adalah pelakunya, kan seperti itu. Jadi kembali lagi, ini kita kalau soal itu sebenarnya itu ranah teknis penyidik, kita akan mutar-mutar berbicara seperti itu. Oke, kita tinggalkan dulu masalah rekaman CCTV tersebut. Pak ya. Jadi Mr. X, siapa yang meminta Mr. X ini menjadi bendahara sekolah? Pak Yosef. Sahabat-sahabat AK, mari kita coba menganalisa tentang Pak Mulyana, adik Pak Yosef. Karena AK ini lama berhubungan dengan saksi Dedi, dan AK juga pernah menanyakan misalnya bagaimana tanggapan Pak Yosef, Pak Mulyana di saat kita membahas kasus masalah sekolah ini. Saya pernah menanyakan kepada saksi Dedi, ternyata Pak Yosef tidak pernah marah dengan Dedi, walaupun tahu Dedi itu pada saat itu sedang membuat berita tentang ranah sekolahnya. Karena di baru-baru ini juga, ya beberapa bulan terakhir mungkin saksi Dedi masih ingat
bahwa pernah berkomunikasi dengan Pak Yosep mengambil sesuatu. Begitu juga tentang Pak Mulyana. Aka perlu tahu dong pada saat itu dengan saksi Dedi ini atau Mr. X ini, apa tanggapan Pak Mulyana tentang pembahasan ranah sekolah yayasan ini. Nggak ada masalah, kata saksi Dedi. Nah, jadi Pak Mulyana ini sendiri bagi Aka sangat baik begitu dalam analisa Aka, karena dia tidak marah, bahkan mungkin mensupport aja gitu agar kasus ini terang-benderang baik di ranah sekolah dan sebagainya. Jadi Pak Mulyana ini dari analisa Aka di belakang layar bersama saudara Dedi, dia tidak ada masalah begitu tentang kasus Rajapati ini. Makanya Aka, kalaulah Pak Mulyana nanti diperiksa, tentunya Aka sangat bahagia. Mungkin saja ini ada sangkut pautnya dengan kasus ranah sekolah dan sebagainya, sahabat-sahabat Aka, agar Pak Mulyana juga bisa berkontribusi memberi penjelasan-penjelasan tentang apa yang terjadi sebenarnya tentang di ranah kasus Rajapati, umumnya khususnya mungkin tentang sekolah yayasan tersebut. Sahabat-sahabat Aka. Jadi di sini banyak kita tergiring mungkin opini-opini tentang sesuatu yang kita sendiri tidak pahami. Tentunya akan memahami daripada Pak Yosep maupun Pak Mulyana di belakang layar akan bertanya langsung terhadap saudara Dedi, pernahkah dia dimarahi atau dilarang atau diintimidasi di saat dia sedang membahas ranah sekolah. Sebab saudara Dedi ini membahas ranah sekolah ini bukan baru, sahabat-sahabat Aka. Jadi bagi Aka sangat support. Kalau Pak Mulyana diperiksa misalnya ke Polda, dia akan menyampaikan apa yang dia ketahui, yakinlah. Karena bagi Aka menilai Pak Mulyana ini dari keterangan saudara Dedi tidak pernah marah dan sebagainya, gitunya. Di sini tidak ada itu istilahnya membela siapapun. Bagi orang yang ingin clear kasus ini terungkap terang benderang, bagi mereka yang ingin mengungkap kasus tentang ranah sekolah yayasan tersebut, akan support. Orang ini berarti benar. Nah, seperti itu. Jadi pemahamannya sahabat-sahabat Aka, bagi Aka, kalau Pak Mulyana dipanggil sebagai saksi misalnya, isunya sudah berkembang di publik, Aka yakin itu sangat baik. Nah, sebab selama hari ini nanti biarlah waktu yang menjawab. Bagi mereka yang suka memframing, nanti akan lihat makan itu framing itu. Tapi Aka tidak membela Pak Mulyana karena landasannya Aka pernah bertanya kepada saudara Dedi bagaimana tanggapan Pak Mulyana tentang membahas ranah sekolah Pak Dedi dengan Aka maupun Koin Seribu. Tidak ada masalah. Itu kesimpulan Aka, berarti Pak Mulyana fine, baik. Nah, jadi kalau ada orang yang ingin merintang-rintangi tentang pembahasan ranah sekolah, itu bagi Aka orangnya tidak baik. Begitu juga konten kreator. Banyak alasan begitu gini. Ya kita lihat saja biar waktu yang menjawab, sahabat-sahabat Aka. Sekali lagi, salam sehat, salam kehidupan. Semoga kasus ini terang benderang.